Hai teman-teman agent, aku Andrea Henriette dan di episode ADS kali ini kita akan mengupas tuntas banyak hal terkait properti. Tapi kalau untuk yang kali ini saya bersama Pak Frans akan mengulik salah satu hal yang cukup membuat saya penasaran. Jadi ini saya dari tadi wira-wiri Oh, oke, keluar iya. apa yang namanya Asset Hub. Asset Hub itu berarti apa aplikasi ya Pak? Aplikasi, betul Nah, betul. bisa dijelasin dulu nih Pak, Asset Hub ini dia aplikasi apa dan kenapa kok platform ini bisa ada? Nah, teman-teman, aplikasi Asset Hub itu, lahir karena kebutuhan yang, kita lihat di sektor properti ya, terutama dari tahun 1990-an ketika seorang customer hendak mencari properti itu kadang-kadang susah. Susahnya kenapa? Dia harus turun lapangan buat lihat, ada nggak sih misalkan di suatu wilayah yang lagi dijual dan sebagainya. Nah, sangat mengandalkan yang namanya spanduk lah, taruh begitu ya. Dari sisi customer kan capek juga ya, harus keliling dulu dan sebagainya. Belum lagi kebanyakan belum ada platform yang mengintegrasikan semua kategori listing Iya. gitu. Nah, harapan besar dari kelahiran Asset Hub ini sebenarnya kalau mungkin saya mengacu ke analogi ojek online lah gitu ya. Oh, oke. Ada ya kalau kita sebut merek ada Grab, ada Gojek dan macam-macam. Nah, dengan adanya terobosan digital, itu kan sebenarnya kita yang kalau zaman dulu kita mau cari ojek mesti lari ke pangkalannya gitu ya. Iya. Dan susah lah pokoknya gitu kan. Nah, sama di zaman sekarang ini kan kita butuh serba cepat digital. Nah, maka kebutuhan itu lahir. Tapi sebenarnya Asset Hub ini bukan hanya menjawab kebutuhan customer aja. Tapi Asset Hub ini juga sebenarnya menjawab kebutuhan para marketingnya. Jadi Asset Hub ini dengan Asset Hub dashboard sistemnya sebenarnya dirancang untuk skala nasional. Contoh lagi misalkan, kita lihat ada properti rumah misalkan sedang dijual. Ditempel spanduknya buset banyak banget gitu ya, Iya. dijual. Jadi kayak nggak menarik kan, kayak Iya. estetiknya jadi ini barang nggak laku apa gimana Iya. gitu kan. Belum lagi kalau memang masih dihuni, aduh nggak kebayang deh ada rumah yang masih dihuni, depan pagar semua dijual Iya. gitu. Iya. Kayak ngeganggu gitu loh. Iya. Secara estetik juga kurang gitu. Nah, makanya sebenarnya di zaman sekarang kita sekalian mau mengedukasi ke customer bahwa Anda sebenarnya butuh aplikasi yang bisa mendukung, ya kan, baik untuk owner propertinya maupun untuk customernya. Contoh, kalau mungkin kita buka aplikasinya di dalam fitur itu ada yang namanya fitur properti sekitar. Menurut saya salah satu fitur yang menarik di aplikasi ini adalah fitur properti sekitar, baik yang di dalam pencarian ataupun yang di dashboard. Ini mempermudah. Ketika misalkan saya tinggalnya di Pademangan misalkan, atau di Jakarta, atau di Bandung atau di Semarang, karena listingan kita ini sebenarnya cukup luas, tersebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, dengan hanya ngebuka aja, kita udah langsung tahu, baru buka aplikasi nih. Kita scroll ke bawah sedikit, udah kelihatan ada properti di sekitar kita dalam radius dekat tempat tinggal kita. Iya. Itu kan mempermudah, apalagi ditambah kalau kita mau masuk lebih spesifik, kita mau cari listing lelang rumah yang ada di sekitar kita nih. Tak, udah langsung kelihatan. Nah, itu kan mempermudah. Jadi menghemat waktunya si calon customer untuk melakukan filtering atau profiling dari aset yang kira-kira dia butuhkan. Iya. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi dari sisi customer, zaman sekarang itu digitalisasi itu udah mutlak. Dan ini mungkin bedanya dengan portal-portal iklan yang di luaran sana gitu ya. Aplikasi kita itu kalau sekilas mungkin disangka orang mirip kayak portal iklan. Customer itu banyak juga yang buka-buka portal iklan buat lihat ada rumah-rumah apa sih gitu ya. Iya. Tapi menurut saya itu juga kurang kondusif. Nah, jadi ambisi besar dari aplikasi ini adalah menjadi sentralisasi platform agar mempermudah customer-customer untuk menemukan rumah atau properti di seluruh Indonesia. Secondary, primary sekarang mungkin belum ada. Oke. Paling banyak sekarang masih lelang dan CC. Dan ini pun menjadi salah satu karakter yang agak cukup seksi ya. Kenapa? Karena sampai dengan sekarang itu setahu saya belum banyak platform aplikasi yang isinya tuh ada lelang ada CC gitu. Nah itu yang menarik. Dan desain daripada aplikasi ini benar-benar kita desain untuk mempermudah si customer untuk bisa cepat dia bisa dapat mana sih properti-properti yang kira-kira cocok sama kebutuhannya dia. Nanti teman-teman boleh rasain sendiri ya. Teman-teman bisa bedain bagaimana feel experience-nya perbedaannya dengan portal iklan. Oke. Nah, tapi yang mau saya tekankan juga adalah aplikasi ini tuh sebenarnya benefitnya bukan cuma untuk calon customer,
tapi buat marketing. Kenapa? Karena sama seperti ojek online, ada sisi driver, ada sisi user, pengguna atau pelanggan. Ketika aplikasi ini bermanfaat untuk si pengguna atau pelanggan, sebenarnya ya buat driver lebih berguna lagi. Karena apa? Karena bisnisnya di situ, core bisnisnya di situ. Nah, buat marketing, sekarang kita bayangin begini. Seorang marketing ketika dia mau jualan, dia pasti pertama kalau di properti itu harus ada listingannya. Nah, kalau listingan udah tersedia di kantor. Kedua, dia harus cari customer. Kalau nggak bisa closing. Customer itu kan ketika seorang marketing mau closing, nggak begitu ketemu sama si A langsung closing. Ya kan? Bisa jadi satu aset itu dia harus pasarkan ke 10 orang, ke 15 orang, baru akhirnya closing. Nah, pertanyaannya yang nggak closing dari angka 1 sampai 14, itu mau dikemanain? Biasanya mentok paling masuk kontak name, ya kan? Nah, setiap kali dia pasarkan ulang suatu aset yang baru si marketing itu, dia cari customer baru lagi. Makanya dia pasang spanduk jual, makanya dia pasang iklan. Nggak salah sekali lagi nggak salah. Cuma masalahnya, pernah nggak teman-teman sebagai marketing properti itu mikir gini, saya ini udah 3 tahun jadi marketing. Saya bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu loh. Pertanyaannya simpel, bagaimana sih sistem kelola pelanggannya? Database itu punya database management system nggak? Kalau kita nggak punya database management system, semakin banyak database yang kita punya, semakin capek kita kerjanya. Nah, itu yang dicoba di-solve sama aplikasi kita, Asset Hub. Jadi bayangin, seorang marketing ketika dia belum closing, dia pasti udah ketemu sama calon customer. Integrasikan customer-nya itu masukkan ke dalam aplikasi. Jadi bukan cuma sekedar si customer ini bikin akun di aplikasi, tapi sebenarnya yang menarik adalah customer ini bisa ikut ambil bagian apa istilahnya, ikut profit. Caranya kita menyediakan fitur namanya referral customer. Seorang customer, dia kalau misalkan dia ngajakin temennya, saudaranya, tetangganya ikut aplikasi, bikin akun gitu ya. Kemudian ternyata temennya itu belanja properti. Maka yang ngajakin bisa dapat komisi. Padahal dia bukan marketing loh, ya kan? Nah, ini kan menarik, ya kan? Jadi, dan bukan cuma fitur itu, ada banyak fitur yang kita sematkan di dalam aplikasi agar customer ini punya experience. Contohnya, kita juga bikinin yang namanya leaderboard referral. Jadi, perlombaan antar customer, siapa yang jago rekrut. Nah, kita mau bikin sayembara juga di situ, ya kan? Ini bisa jadi peluang bisnis juga kecil-kecilan buat customer gitu ya. Join, lalu bisa referral. Dan bukan cuma itu, kalau teman-teman bisa, yang customer ini bisa jadi VIP, komisinya lebih besar lagi. Dan peluangnya juga lebih banyak lagi. Nah, balik ke marketing. Marketing butuh tools agar dia bisa kelola, dia punya database management system. Ini penting, logikanya simpel aja. Karena saya orang marketing udah lama. Marketing itu musuhnya kan adalah bagaimana dia bisa kelola database makin lama, makin banyak, makin besar, tapi juga makin efektif, makin efisien. Sekarang bayangin, kalau teman-teman marketing punya database 200 udah lumayan, apalagi sampai 1000. Wow. Makin banyak teman-teman punya database, harusnya hati makin tenang. Kenapa? Saya punya calon pelanggan tuh banyak sekali loh. Ya kan? Tapi menjadi tidak tenang sekali lagi kalau teman-teman gak punya sistem yang membantu agar 1000 daftar nama ini bisa paham teman-teman sekarang lagi jualan apa. Nah, sekarang di aplikasi kita jumlah listing itu kurang lebih ada 1000. Ketika seorang marketing masuk ke dalam sistem ini, dia punya 1000 listing yang dia bisa pasarin tuh. Banyak loh. Sekarang kalau dari 1000, dia fokus benar-benar setahun dia jualan 10 aset. Masuk akal nggak? Masuk akal dong kalau setahun. Oh, 1 tahun ya masuk akal. Dan ada 1000 listing, dia mau pilih 10 dia jualan setahun. Sangat masuk akal. Iya. Nah, ditambah sistem ini memungkinkan si marketing untuk mengelola customer-nya dengan lebih baik. Dia ajarin, contoh, misalkan kita punya customer, lalu contoh Andrea deh. Saya nggak tahu kamu bakal beli properti kapan. Nih kan, saya lihat kamu sekarang lagi ngembangin bisnis. Besok mungkin mau buka cabang, mau nambah gudang, dan sebagainya. Saya nggak tahu persis. Dan namanya saya nih Andrea, saya juga marketing, manusia bisa lupa. Gini, saya kenalin satu alat, aplikasi yang mana akan temenin Andrea kapanpun, kemanapun. Maksudnya ketika lagi ke Bandung, lagi cari properti di Bandung, misalkan sekarang orang Jakarta misalkan, ya udah tinggal buka aplikasi, ketemu. Kemudian pasti mau nanya-nanya dong, ini gimana? Ya kan biasa kan orang beli properti kayak gitu, butuh asisten. Nah, asistennya siapa? Marketingnya asistennya. Jadi dia akan terkoneksi terus
Meskipun ada 1000 listing, dia akan terkoneksi dengan marketingnya buat bantuin. Ya. Ya kan? Nah itu membuat apa? Saya sebagai marketing, saya tahu saya punya keterbatasan diri. Melayani satu orang aja saya belum tentu bisa 24 jam. Bagaimana dengan 1000 orang, Ya. 100? Begitu juga dari sisi customer. Customer kan dia nggak mau, dia kan punya privacy lah, ya kan? Dia nggak mau yang selalu ditanyain sama marketingnya dong. Ya. Anda, kamu lagi cari rumah nggak? Setiap hari ditanyain, malas juga, ya Ya. kan? Setiap bulan ditanyain, malas juga gitu loh, ya kan? Nah, ya akhirnya si customer bisa lupa, si marketing juga bisa lupa. Tapi ketika kebutuhannya ada, buka aplikasi nggak? Ya. Pasti buka. Contoh misalkan dalam suatu kejadian, ini kita ngomongin dari sisi customer. Customernya lagi ngumpul sama teman-temannya di kafe, lagi party, ya kan? Dan dalam satu pembicaraan topiknya bahas tentang bisnis. Kita dengar nih teman kita, gue sebenarnya lagi cari kantor buat di Simatupang lah, di Sudirman lah, di mana gitu ya. Gue lagi cari gudang, ya kan? Bisnis gue lagi berkembang gini-gini. Kita dengar nih sebagai customer, Anda customer gitu ya. Oh lu lagi cari itu, ya kan? Lu udah tahu belum aplikasi ini? Dia pasti cerita, ya dong. Bisa dapat komisi kan gitu kan? Iya. Iya. Lu cari aja di aplikasi ini, lu udah tahu belum? Nih gua kasih tau ya cara bikin akunnya. Bikin akun mah gratis. Login mah gratis kan gitu kan? Iya. Oh ya kayak gimana? Oh yaudah gua daftar deh. Udah dapat 1 referral. Oh, 1 referral itu dapat komisi. Kalau belanja. Oh, oke. Yang penting kan konekin dulu. Si customernya semangat cerita ke temennya karena peluang bisa datang kapanpun. Kita lagi Iya. party, kita lagi office hour, kita lagi jam makan siang, ya kan? Iya, Bos iya. kita lagi ngomong terus kita nguping, nggak nguping sih. Kita dengar ya kan, bos Iya. kita lagi nyari begini begitu. Terus kita bilang sama bos kita, bos, udah tahu belum aplikasi ini? Iya. Bos bikin akun aja. Ini banyak barang-barang murah. Emang kamu agen properti? Enggak sih, saya customer juga. Oke. Saya user juga di sini gitu kan. Ya tapi saya lihat ini bagus bos. Kayaknya butuh, kita sebagai customer, kita tahu, kita ingat, kita punya marketing. Kita pijit tombol di dalam ini kan. Iya. Terus terhubung sama marketing. Iya. Terus kita bilang, lu bantuin gue dong. Bos gue kayaknya butuh properti tuh. Ya kan? Dalam hati, kalau lu closing gue dapet juga gitu loh. Oke. Bener gak? Iya, benar. Ini kan solusi gitu loh. Iya. Customer akan ngelihat, wah ini asik banget nih aplikasi gitu loh. Iya. Dan bukan cuman itu. Nah sekarang dari POV marketingnya, gila. Gue kebantu banget sebagai marketing. Karena customer gue terintegrasi dalam sistem. Iya. Semakin banyak customernya dia yang teredukasi tentang sistem ini, kebantu gak marketingnya? Kebantu banget. Berarti secara garis besar gambaran aset hub ini apa? Persoalan apa yang ingin dia selesaikan dalam pasar properti? Oke. Berarti. Kalau kita lihat nama dari Asset Hub ya kan, hub itu kan penghubung ya. Iya. Jadi sebenarnya Asset Hub ini memang punya filosofi menghubungkan aset-aset bernilai ya kan kepada network, kepada jaringan. Jadi stakeholdersnya itu pertama kita bicaranya customer tadi. Orang-orang yang buyer lah, end user lah. Termasuk di dalam end user itu ada investor. Investor itu beda dengan buyer biasa. Investor adalah orang yang punya portofolio properti sebagai investasinya dia. Dia sewakan, lalu dia jual beli dan seterusnya. Dia sangat butuh aplikasi ini, ya kan? Tapi percayalah, dalam dunia properti, penjualan itu tidak bisa terjadi secara otomatis seperti kita kalau marketplace, kita beli barang, kita cari HP, udah deh keranjang hijau, keranjang kuning atau apapun itu kita langsung beli. Properti itu nggak bisa kayak gitu. Properti itu butuh tangan manusia. Kita deh sebagai buyer, kita punya duit 3M. Kita lihat ada katalog bagus. Emang yakin bisa langsung DP begitu? Emang mau gitu kan enggak kan? Enggak. Kita kan butuh asisten dong. Ya. Kita pasti klik, bantuin gue dong, gue lagi mau tahu nih ini kayak gimana, gue mau nanya-nanya nih. Ya. Betul nggak? Ya. Nah berarti sebagai calon customer-nya aja, kita butuh terhubung dengan seseorang yang lain di sana yang kita anggap sebagai asisten profesional, kita sebutnya marketing Ya. atau agent. Dari sisi agentnya butuh nggak? Butuh dong. Ini menjadi hub, ini menjadi penghubung. Kalau teman-teman mau paham analoginya ya mirip seperti ojek online, dia menghubungkan kita pengen beli sesuatu, kita lagi nggak punya waktu, kita nggak punya supir juga, masuk dong ke ojek online, kan sama, ini juga sama. Dan bayangin dalam konteks prinsipal sekarang business owner, kita punya alat yang secanggih ini dan aplikasi kita ini, sistem kita ini terus berevolusi sesuai waktunya. Ya. Jadi kita nggak stop sampai di sini. Ke depan kita masih ada fitur-fitur yang kita lagi kembangin yaitu property reksa. Lalu ada lagi property wallet. Lalu sistem sewa yang kita improve. Tujuannya satu. Nih, ini teman-teman boleh catat. Ini kan serial ADS ya. Kita menciptakan suatu sistem yang sangat mendukung
bertumbuhnya produktivitas si marketing. Ya. Jadi aplikasi ini, sistem ini tuh sangat pro dengan si marketing. Kenapa? Karena sekali lagi, kita tahu jualan rumah itu dalam tanda kutip mudah. Ya. Tapi akan lebih mudah kalau support sistemnya mendukung. Ya. Karena kita mikirnya simple. Kalau saya jadi marketing, gimana sih caranya? Saya jualannya itu bukan 3 bulan sekali. Tapi kalau bisa setiap bulan. Saya sebagai marketing, saya bisa kok bangun jaringan sebanyak mungkin. Tugas marketing itu loh. Bukan beriklan. Ya. Kalau Anda pikir, oh kalau saya marketing, saya beriklan di portal iklan saja cukup, percayalah Anda akan dihina sama owner properti. Kalau saya owner nih, ini saya sampaikan. Andrea deh, Ya. kita owner properti, kita punya Ya. rumah yang lagi mau dipasarin, kita ketemu sama marketing, properti sama agent. Pertama mungkin kita bilang tolong pasarin dong, Ya. ya kan? Kedua mungkin kita tanya harga berapa yang bagus, ya kan? Nah ketika kita sudah deal agreement, oke 2%, 3% misalkan komisi jual, terus ditaruh, tugasnya si owner pasti akan berharap si marketing masarin dong. Ya. Tapi once ketika si owner ini tahu, si marketing kerjanya cuma taruh di iklan, kecewa nggak kira-kira? Ya kecewa. Kalau cuma taruh di iklan, gue juga bisa. Iya. Nah, makanya kerjaan marketing itu sebenarnya bukan hanya beriklan. Iklan itu adalah strategi pasif. Ya. Nah, aplikasi ini bukan tempat portal iklan. Aplikasi ini adalah disebut asset hub. Tempat di mana customer tuh berkumpul. Saya marketing. Saya punya aplikasi ini. Tugas saya adalah memperbanyak database customer saya di dalam aplikasi. Jadi jangan berpikir bahwa aplikasi ini adalah portal iklan. Ya. Tapi yang menarik adalah tersedia sistem di dalamnya yang memungkinkan seorang marketing mendapatkan yang namanya new customer. Anda bayangin, saya punya listing yang lagi dipasarin. Saya punya customer database yang saya udah kenal sebelumnya. Tapi bayangin, kita lagi ngopi-ngopi, tiba-tiba masuk notifikasi. Ada new customer datang. Berarti potensi Anda dalam melahirkan customer baru lewat sistem itu tersedia. Iya. Sama seperti seorang ojek online yang dapat new order nih, Iya. ya kan? Heeh. Sekarang di sistem agency mana yang Anda bisa dapat new customer? Nggak ada. Nggak ada. Ya baru aset hub aja. Gitu. Tapi saya penasaran nih. Ini unlock potensi investasi. Ada VIP member. Nah VIP member ini apa? Benefitnya apa? Dan dia ini untuk siapa? Untuk user kah? Atau untuk Ya. marketing kah? Kalau VIP member memang untuk customer. Oke. Untuk customer ya. Yang masuk dari aset hub itu semuanya sebenarnya customer. Walaupun kita sebagai marketing bisa aja kita bikin akun sebagai customer kan boleh-boleh aja. Ya, jadi kita melihat POV-nya customer sama kayak ojek online, seorang driver dia install aplikasinya si customer, dia masuk ke situ, dia mau pesen GoSend, GoFood atau apapun kan bisa juga, kira-kira kan gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nah, VIP member adalah status yang lebih upgrade daripada sekedar akun basic. Tujuannya adalah apa? Satu, ya kalau dia mau dapatkan potensi maksimal dari komisi referral, dia masuk ke VIP. Lalu ketika dia memang mau ikutan event-event khusus seperti Properti Reksa yang bisa ada dalam setiap berapa bulan sekali gitu ya, dia harus jadi seorang VIP. Dan ketika dia mau ikut acara event-event besar yang diadakan oleh Agent Property Indonesia seperti NPL Masterclass, dia kalau VIP member, dia bisa ikutan secara gratis. Ya ini seperti lifetime member ya, kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya VIP member ini per 2 tahun sekali kita renewal. Tapi ini unlock potensi investasi. Berarti aplikasi ini bisa buat investasi, Pak? Oh ya, investasi di properti tentunya. Oke. Ya kan? Karena poinnya gini, kenapa kita sebut investasi? Karena banyak orang yang ketika dia beli properti yang harganya murah tujuannya buat investasi. Nah, salah satunya kenapa disebut unlock? Kita ngomongin CC. CC di dalam sistem kita peruntukan utama buat VIP. VIP yang mendapat privilege lebih banyak. Dia bisa mendapatkan golden ticket lah istilahnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada aset CC yang menarik, yang bagus, maka seorang VIP itu berpeluang lebih besar untuk dapetin duluan aksesnya. Karena apa? Balik lagi kan barang-barang kan banyak yang bagus dong. Barang lelang, barang CC itu beda dengan barang developer. Developer dalam suatu cluster dia jual ada 100 unit. Di situ semua ngumpul. Orang tinggal pilih posisi misalkan gitu ya. Orang kalau misalkan jual beli secondary misalkan, Green Lake, Ancol atau apapun itu gitu ya. Mungkin juga ada kumpulan di situ aset yang mana memang ada yang jual di harga segini, ada yang jual di tipe itu dan sebagainya. Nah, lelang dan CC ini sebenarnya barang-barang langka. Barang lelang dan CC itu sebenarnya masuk kategori barang langka. Kenapa begitu? Lelang dan CC itu sporadis. Oke. Dia belum tentu dalam satu kawasan ada lebih dari satu barang. Berarti langka dong. Langka, ya. Nah, begitu kita lihat, wah ini barang langka nih, ini bagus nih. Ngelihat suatu barang bagus dan memang Anda ada kebutuhan, kalau nggak cepat diambil orang. Iya.
Benar. Apalagi barang harga murah. Iya. Itulah makanya penting jadi VIP dong. Iya. Supaya apa? Dapat privilege. Sekarang yang jadi member kita nih 41.000 orang lebih dan terus bertambah. Ini baru bulan keberapa gitu? Baru 4 bulan loh. Dan kita memang mau kejar ini menjadi aplikasi nasional yang di-download oleh diinstal punya akun sampai jutaan orang ya. Kita mau head to head nih ceritanya. Kita mau jadikan properti itu head to head dengan saham, dengan reksadana, dengan kripto. Bisa nggak? Bisa. Makanya kita bikin podcast gini. Karena masih banyak orang yang belum benar-benar tune in gitu ya, ngelihat peluangnya. Baik itu sebagai marketing ataupun baik itu sebagai investor gitu loh. Nah makanya ini penting. Kalau aplikasi Asset Hub ini berarti kan bisa, maksudnya ada possibility terjadi closing di aplikasi itu kan? Bisa. Itu untuk transaksinya lewat aplikasi atau Oke, gimana? jadi sebenarnya aplikasi ini tidak benar-benar fully transaksi sampai final. Tapi kita sebutnya bridging menuju transaksi. Berarti untuk marketing newbie nih yang baru mau coba aplikasi Asset Hub. Nah, apa aja Pak apa yang harus mereka pahami dan apa yang mereka butuhkan nih Pak? Oke. Untuk sebagai awalnya. Ya, kita ada yang namanya sistem rekrutmen juga, di mana teman-teman yang merasa abis nonton ini misalkan, gue mau join nih gitu ya, teman-teman bisa hubungi tim admin kita. Ya nanti ada di inilah deskripsi YouTube ya. Pertama-tama sebenarnya sebelum kemudian akhirnya bisa bikin akun, sebenarnya kita ada saringan masuknya. Ya. Ada. Kenapa kita bikin saringan masuk? Ya melalui sistem seperti soal ujian lah, pilihan ganda gitu ya. Karena kita berharap teman-teman yang memang kemudian tersaring masuk itu punya minimum requirement untuk menjalani bisnis ini. Karena ingat, semudah-mudahnya suatu antrian untuk kita menuju sukses di sana, bidang apapun itu, semua pasti punya requirement. Yeah. Semua pasti punya syarat ketentuan. Makanya kita bikin saringan masuk dulu. Kenapa? Kalau kita nggak bikin saringan masuk, teman-teman semua masuk, semua bisa aja. Yeah. Tapi antara teman-teman habiskan waktu teman-teman dan teman-teman habiskan waktu kita untuk ngebantu sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai requirement, nggak bisa dipaksa. Yeah. Banyak orang yang kemudian datang ke kantor, akhirnya kita sampaikan, seperti Bapak, Ibu saat ini menurut kami nggak rekomen untuk lanjutkan proses lebih lanjut. Yeah. Kenapa? Karena requirement belum nyampe. Lebih fair nggak? Ya fair. Lebih fair. Yeah. Daripada, oke, everybody can join. Yeah. Tapi setelah join, lu orang buang waktu 3 bulan, waktu Anda dan waktu saya, waktu kita semua. Karena apa? Karena ternyata Anda nggak siap. Yeah. Jadi lebih baik Anda ikut saringannya dulu. Ya kan? Itu jauh lebih fair. Nah setelah Anda ikut saringannya, Anda akan di-guide untuk mengerti apa itu Asset Hub. Apa itu Asset Hub Dashboard System. Dan kita udah siapkan yang namanya KPI System, Key Performance Index. Ibarat kata itu semacam kayak kompas. Nah tadi apa maaf dashboard? Ya, Asset Hub Dashboard System itu adalah berbasis website untuk si marketing itu masuknya lewat situ. Kan kalau customer kan ada aplikasinya. Yeah. Saat ini marketing belum ada. Tapi kita akan coming soon bikinin mobile apps-nya. Okay. Nah sekarang si marketing masuknya dari website. Bisa buka juga dari handphone juga. Oke. Bisa juga. Nah yang terakhir nih Pak. Saya penasaran, dari aplikasi Asset Hub ini kan sesuatu yang langka ya Pak, kayak begini-gini tuh. Apalagi di dunia properti saya sih baru tahu ini ya. Sebelumnya sih saya belum pernah dengar. Fitur apa aja sih Pak yang bisa dieksplor sama customer atau mungkin marketing? Fitur apa-apa aja sih yang bisa kita explore di situ? Yang sekiranya itu berkaitan dengan needs-nya kita. Di dalam aplikasi buat customer, POV customer gitu ya, aplikasi ini udah dirancang seringan mungkin, semudah mungkin interface-nya. Nah maka ketika teman-teman masuk, teman-teman di halaman pertama itu sudah ada properti unggulan, ada yang titip jual, titip sewa, ada top lokasi, ada di daerah mana, lalu juga lihat properti sekitar, itu teman-teman semua gampang banget ngoperasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nih lagi cari rumah misalkan saya butuh cari ruko deh gitu ya, tinggal klik ruko terus saya tertarik mau cari CC lalu klik terdekat, nanti akan ketahuan ada atau enggak. Kalau memang misalkan di daerah itu lagi enggak ada ya mungkin listnya kosong ya kan. Tapi kalau misalkan teman-teman klik yang lain, oh ada nih CC rumah di terdekat, oh di Kosambi ada misalkan, nah itu dia akan muncul. Ya kan. Jadi permudah. Nah ketika teman-teman udah masuk ke dalam listingannya, lalu lihat-lihat detail listing itu, lihat spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, itu sangat user friendly ya. Jadi teman-teman bisa baca di situ dan bahkan ada perbandingan harganya. Lalu balik lagi nih, biasanya orang kalau udah, nih kayaknya aset ini saya pengen tahu lebih lanjut nih, ya kan? Sangat jelas kelihatan butuh bantuan, hubungi agent kami gitu ya. Nah, ketika Anda join, pertama, cuman ada 2 model user, yaitu customer yang memang sudah tahu siapa marketingnya, maka dia akan bergabung menggunakan referral dari si marketing itu. Nah, jika itu ceritanya, maka teman-teman akan terhubung langsung dengan
si marketingnya. Tinggal klik chat via WhatsApp, udah ke-connect sama si marketing. Oke. Jadi nyaman dong. Nah, buat yang join jadi user tapi belum ada marketingnya, sistem akan cariin marketingnya siapa. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya si marketing dapat nilai tambah dari sistem. Ya kan? Ya. Dia lagi ngopi, new customer datang. Mm-mm. Nah, dia layanin dong. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi ini bukan portal iklan. Jangan bayangin seorang marketing kalau udah punya ini, yaudah dia tinggal duduk diam, customer datang sendiri. Enggak gitu ceritanya. Iya. Ini adalah sistem yang dibuat secara khusus agar hybrid sistemnya jalan. Oke. Gitu loh, ya kan? Jadi sekali lagi buat customer, aplikasi ini tuh gampang banget. Bener-bener gampang banget. Ya kan? Nah tapi setelah, saya kayaknya, iya bener juga, saya bisa ajak teman saya ikutan aplikasi, bos saya, ya kan, mantan pacar segala macam, masukin, cemplungin, encang segala macam lah, pokoknya masukin gitu ya. Kayaknya mendingan saya jadi VIP member deh. Karena paman saya besok mau beli rumah nih, saya tawarin sini aja nih, ya kan. Jadi VIP member, Anda komisi lebih gede. Oke. Iya, 2 tahun lagi, lama loh. Iya. Dalam waktu 2 tahun, ini logika simpel deh. Dalam waktu 2 tahun saya jadi VIP, kalau saya aktif benar-benar, 2 tahun tuh lama loh. Iya. Nggak mungkin Anda nggak closing ya. Ini kita ngomongin customer nih. Anda bukan join di sini sebagai marketing, tapi kan kita bisa closing seorang customer dengan mereferensikan. Dan Anda closing nggak sendirian. Marketing Anda yang ada di aplikasi ini ngebantuin Anda agar paman Anda bisa beli rumah lewat aplikasi ini. Anda terima komisi. Iya. Keren nggak? Marketingnya juga terima berarti. Marketingnya terima juga dong. Nah itu kan fitur untuk customer. Kalau untuk marketingnya? Marketing masuknya sebenarnya dari website. Kita sebutnya Asset Hub Dashboard System. Di situ dia bisa ngelihat database customernya dia. Kalau saya jadi marketing, setiap hari saya akan tambahkan database sebanyak mungkin. Ya kan? Dan sebenarnya tugas marketing jadi ringan nih sekarang. Ya. Sebanyak mungkin customer dalam satu hari saya daftarkan ke aplikasi. Lalu saya akan edukasi aplikasi ini kepada customer-customer saya. Saya pernah bilang sama Bapak kan, properti dan marketing ini kan 2 hal yang sangat menakutkan untuk Gen Z. Betul. Nah sekarang sudah ada yang mempermudah, yaitu Betul. aplikasi Asset Hub. Betul. Baik untuk teman-teman marketing yang mau join atau untuk customer yang mau cari properti mungkin. Atau kita kan gak ada yang tahu, mungkin teman-teman marketing juga nanti nyari properti kan kita gak ada yang tahu ya Pak. Ya? Betul. Saya mau kasih inspirasi buat para ojol. Oh ojol, Iya oke. dong. Sekarang sebenarnya bukan cuma ojol, semua kerjaan yang taksol, kurol atau apapun yang ada all-nya di belakang gitu ya. Online itu ya. Betul. Contoh, misalkan ojol, taksi online gitu ya, lagi nyetir sekarang kan suka ngobrol. Iya. Ya kan? Coba bayangin kalau Anda punya aplikasi ini, Anda boleh dong nawarin? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Ya kan? Kita bilang, Pak, saya sekarang memang lagi ini nih, nyetir ya kan? Anda saya anterin ya kan? Kalau perlu bikin barcode di belakang, Pak. Bapak tinggal scan, masuk aplikasi ini. Who knows, Bapak ternyata seorang businessman yang lagi cari properti. Saya sebenarnya bukan agent, Pak. Saya cuma customer juga seperti Bapak nanti. Ya kan? Tapi nanti ada marketing di sana yang akan connect. Dan setahu saya ini aplikasi bagus karena barang-barang murah. Coba bayangin, kita sambil ngerjain pekerjaan apapun, kita bisa mainin aplikasi ini. Lebih fleksibel ya Pak? Loh, kita nggak pernah tahu. Karena balik lagi nih teman-teman ya, kita nggak ngucap pun, kita nggak ngomong pun, orang-orang di sekitar kita itu sewa properti, itu beli properti, itu fakta. Kita nggak beli properti, orang-orang di sekitar kita itu beli properti, itu sewa properti. Jangan sempit pikirannya ya, yang Pak keluarga saya mungkin saat ini masih susah nih, ekonomi bawah. Tapi kan Anda sekarang ada di lingkungan apa? Kalau Anda bekerja, yang interaksi pekerjaan Anda itu bisa ketemu sama orang-orang menengah, atas segala macam, itu kan peluang. Jangan sia-siakan itu gitu loh. Makanya aplikasi ini bisa jadi jangan-jangan nih kuncinya Anda buat ketemu sama penghasilan ekstra gitu loh. Ya kan? Dan satu lagi terakhir sebelum kita closing nih teman-teman, buat marketing. Anda perlu pelajari betul-betul Asset Hub Dashboard System. Apa itu KPI System? Untuk teman-teman marketing sudah dijelaskan sama Pak Frans tadi ya, bahwa marketing dan properti itu tidak semengerikan itu dan tidak semenyeramkan itu. Karena sudah ada aplikasi Asset Hub yang membantu baik marketing ataupun customer. Oke, terima kasih teman-teman marketing yang sudah nonton kita, sudah mendengarkan kita. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman marketing yang tertarik, mungkin pengen jadi marketing properti, bisa download aplikasi Asset Hub dan mungkin juga bisa hubungi tim admin kami. Oke, saya Andrea Henriette, terima kasih. Saya pamit undur diri. Bye-bye.